Paulus mengatakan kalau orang hidup dengan patokan ini, turunlah damai sejahtera dan rahmat. Siapa yang mau turun rahmat setiap hari dalam hidupnya? Baca Galatia bab 6 ayat 14-18. Tanda-tanda orang yang dalam dirinya ada tanda dia dikasih stempel dia milik Kristus. Nah, tanda-tanda yang mana, Romo? Nah, ini menjadi penting nih. Ciri-ciri orang yang memiliki tanda-tanda milik Kristus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Mungkin ada yang baru saja menikahkan anaknya. Ada yang baru saja sibuk di gereja, sibuk pelayanan, sibuk urus ini, sibuk urus itu, sibuk liburan anak, Romo. Sibuk cari duit dong, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih di tengah kesibukan Anda masih ingat tujuan, sekaligus kekuatan, sekaligus peletak arah kehidupan kita. Sehingga bukan cuma sibuk lalu kita tertelan dengan kesibukan kita bingung hidup ini mau gimana, arahnya kemana, sehingga kita bingung, capek sendiri. Tapi dengan bantuan firman Tuhan, dengan doa, dengan kasih Tuhan membimbing kehidupan kita. Semoga kesibukan-kesibukan Anda pada akhirnya membuahkan hasil, mendatangkan berkat untuk diri Anda, untuk orang-orang sekitar Anda, untuk keluarga Anda. Ya Tuhan, di hari ini, biarlah kasih setiamu menyinari anak-anak-Mu ini. Utuslah berkat-berkat-Mu dari surga ya Tuhan. Biarlah kami semua yang tunduk di bawah kekuasaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengarahkan pandangan kami, menuntun kami, menyelamatkan kami. Pertolongan turun dari surga untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef dari kota Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda. Anda ke gereja mana? Ayo kita tulis di kolom komen. Buat Anda yang suka video ini, silakan dipencet itu tanda jempolnya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe, kalau Anda suka silakan di subscribe. Saya mau menyebut beberapa pelanggan-pelanggan Bible Learning yang baru nih. Ada Fatimah MM, ada Ferdinand Garibaldi, ada Rustriani, ada Lolefrin 5758, dan yang lain-lain. Terima kasih saudara-saudara. Apakah Anda tahu per hari ini nembus 600 pelanggan? Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk Anda semua. Semua persembahan Anda saya gunakan untuk pelayanan pastoral saya di Rumah Teduh Suryo. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kan saya sudah mulai libur ya. Minggu depan itu saya ke Yunani. Nah, sekarang ini saya coba untuk rileks sebentar. Selain pulang pergi Rumah Teduh Suryo, saya nonton. Ada satu film yang saya nonton di bioskop sampai 2 kali. Wih, apa Romo filmnya? Filmnya judulnya F1, soal mobil balap itu loh. Waktu pertama saya nonton, saya tidur. Mungkin karena kecapean di tengah-tengah film saya tidur, lalu saya bangun di bagian akhir, saya nggak ngerti. Maka kemarin ketika frater-frater juga udah libur, yuk kita ajak pokoknya ke bioskop beberapa frater yang masih tinggal di rumah. Saudara-saudara, film ini bagus karena apa? Soal mobil balap. Jadi ada seorang pembalap yang pernah sukses, lalu karirnya redup, lalu bagaimana dia mau bertanding lagi. Dia harus bersaing sama apa? Pembalap-pembalap yang muda, teknologi-teknologi yang baru. Nah, kalau kita lihat nonton film ini, kita bisa melihat orang yang mencoba sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru, tidak langsung berhasil. Kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran, juga mewarnai prosesnya, perjalanannya. Tapi luar biasanya, pembalap ini tidak menyerah. Lalu, di sepanjang film ini, si pembalap ini ditanya, apa sih yang kamu cari? Usia kamu sudah tua. Kamu tuh dibanding pembalap-pembalap lain, kamu udah uzur lah usianya. Tapi akhirnya, sepanjang film, dijawab, ternyata si pembalap ini
Dia tidak mengejar rekor. Wah, siapa yang paling cepat? Dia tidak memikirkan, wah dia harus tampil di media, dia harus menjadi banyak fansnya, banyak orang muji-muji dia, banyak orang kasih like, kasih komen cinta sama dia, fan berat sama dia. Atau juga dia juga tidak ambil pusing dengan kritikan-kritikan orang, dengan penilaian orang, judgement-judgement orang. Dia bilang itu semua cuma kebisingan. Jangan sampai hidup kita kehilangan fokus karena kebisingan-kebisingan ini. Langsung saya ketampar-tampar ini. Iya ya Romo. Lalu pada akhirnya dia bisa menjawab, yang aku cari bukan piala, bukan uang, bukan trofi. Ini bukan tentang balapan, tetapi bagaimana aku mencintai balap. Dari kecil sampai dewasa, aku mencintai memang ada di rute balap. Ketika aku bebalap, kadang-kadang aku menemukan semua menjadi hening. Gak ada kiri kanan, gak ada depan belakang. Aku menikmati rute ini. Aku menikmati mobil ini. Lalu semuanya menjadi hening dan I'm flying katanya. Aku terbang. Karena apa? Karena dia cinta, karena dia fokus pada balapan itu, pada dunia balap itu. Langsung pulangnya sambil di mobil. Wah, saya takut nih ikut-ikutan balap juga. Saya bilang, Frater, apa yang kamu pelajari dari film tadi? Iya ya Romo, kadang-kadang itu kita jadi sadar. Hidup panggilan, hidup Kristiani, hidup mau ikut Yesus. Itu nggak penting yang lain-lain. Media sosial, hidup bukan soal kompetisi. Ikut Yesus bukan soal perlombaan dengan orang lain. Tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri, dengan kemalasan kita, dengan kedosaan kita, dengan kelemahan kita. Bagaimana setiap orang dibantu oleh rahmat Tuhan bisa menaklukkan, mengalahkan dirinya sendiri. Dalam hal apa? Menerima segala keterbatasan, tahu kekuatannya di mana, tahu potensinya di mana, dan bisa menikmati hidup itu sendiri. Ada kalanya kan kita ini hidup kan, nggak enak sama orang, betul nggak? Nanti orang bilang apa kalau aku begini? Nanti kalau aku kondangan duitnya segini, nanti orang bilang apa? Betul? Iya ya Romo, kadang-kadang hidup yang sudah berat ini kita bebani sendiri dengan penilaian orang lain. Siapa yang nggak enakan sama orang lain? Gelepok Romo. Kadang-kadang Romo, saya lebih nggak enak sama orang lain daripada nggak enak sama Tuhan. Saudara-saudara, inspirasi inilah yang membuat kita untuk menikmati bacaan-bacaan di hari Minggu ini. Bagaimana tidak? Paulus berkata seperti ini. Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, tanda-tanda yang mana Romo? Nah, ini menjadi penting nih. Ciri-ciri orang yang memiliki tanda-tanda milik Kristus. Apakah ada cap di jidatnya Romo? Apakah karena pakai kalung salib? Apakah pakai gelang yang ada salib-salibnya Romo? Atau ada tato salib di tangannya Romo? Ada tato rosario di pergelangannya Romo? Atau aksesorisnya Romo? Bawa kitab suci kemana-mana Romo? Apakah itu menjadi tanda-tanda bahwa diri kita milik Kristus? Paulus mengatakan bahkan sunat sekalipun yang sudah ribuan tahun menjadi tanda perjanjian Allah dengan bangsa pilihan ini tidak lagi berlaku. Tanda kita ini milik Allah bukan lagi sekedar tanda-tanda lahiriah. Paulus dengan pergumulannya, dengan pencarian terhadap makna hidupnya, dia berhenti untuk mencari validasi-validasi terhadap tanda-tanda lahiriah, terhadap puji-pujian orang, terhadap sanjungan-sanjungan orang, validasi-validasi orang. Dia berhenti untuk mencari itu. Karena menjadi milik Kristus lahir dari sebuah kesadaran, lahir dari sebuah pertobatan, perubahan hidup bahwa aku ini milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Paulus yang tadinya merasa diri paling benar, paling hebat, dia bisa menganiaya jemaat. Tidak lagi dia berhenti di situ. Ada perubahan hidup yang luar biasa.
Itulah ciri-ciri orang yang punya Kristus di dalam dirinya. Itu bisa kita lihat dalam Galatia bab 6 ayat 14 sampai 18, di mana Paulus mengatakan, "Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Artinya adalah tanda-tanda orang menjadi milik Kristus, punya tanda dalam dirinya adalah dia ikut Kristus. Dia mau menderita bahkan ikut Kristus. Bukan ikut Kristus ketika ada senangnya, ada bahagianya doang, ada suksesnya doang. Tapi mau menderita demi Kristus. Kita telah disalibkan bersama Kristus. Kelemahan dan dosa-dosa kita telah ditebusnya. Maka kalau kelemahan dosa kita, masa lalu kita, dosa kita sudah ditebusnya, masakah kita mau menyalibkan Kristus setiap hari dengan mengulang-ulang dosa kita, mengulang-ulang kelemahan kita, mengulang-ulang kejatuhan kita? Itu tanda-tanda orang ada Kristus dalam dirinya, bahwa dia memang sudah diberi stempel Kristus ada dalam dirinya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, itu dia. Bahwa tanda-tanda lahiriah, sunat sekalipun hanya sekedar tanda-tanda lahiriah, fisik belaka. Tapi menjadi milik Kristus itu melewati, beyond apa yang terlihat, apa yang terdengar. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Ayo, ciptaan baru setelah dibaptis, setelah ikut CAP, setelah ikut EJ, setelah ikut Bible Learning, setelah ikut seminar-seminar kebaharuan rohani, setelah membaca firman Tuhan, setelah mendekatkan diri pada Tuhan. Apakah aku didorong oleh rahmat Tuhan, bekerja sama dengan rahmat itu untuk menjadi ciptaan baru atau tidak? Tidak sibuk dengan, wah ada orang lain, aku berdoa. Wah nggak enak sama orang lain, maka aku ikut kebaktian. Ah, malu sama Romo Yosef, maka aku baca firman Tuhan. Gitu. Hati-hati. Menjadi ciptaan baru. Itulah tanda-tanda yang utama kita ini milik Kristus. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Wow. Kita selama ini ngarepin rahmat, hidup kita ada damai sejahtera, ada kesejahteraan, ada berkat-berkat mengalir, tapi kita lupa untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita masih mengulang-ulang nih cara hidup yang lama. Ya, tarik ulu Romo, tergantungmu, tergantung teman, tergantung orang lain. Lupa menjadi ciptaan baru. Paulus mengatakan kalau orang hidup dengan patokan ini, turunlah damai sejahtera dan rahmat. Siapa yang mau turun rahmat setiap hari dalam hidupnya? Baca Galatia bab 6 ayat 14 sampai 18. Tanda-tanda orang yang dalam dirinya ada tanda dia dikasih stempel dia milik Kristus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, itu dia. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi manusia baru. Gimana sih Romo caranya? Gimana sih Romo? Karena kita cenderung untuk balik lagi ke seran pabrik kita. Balik lagi ke kejatuhan kita. Terdorong lagi, tertarik lagi, ke bawah gitu oleh dosa dan kelemahan kita. Naik turun, maju mundur. Begitu kan lama-lama capek sendiri. Orang-orang lain udah pergi kemana-mana, kita tetap di situ-situ saja. Imannya tidak bertumbuh, imannya tidak berkembang. Bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 1-9 menjadi patokan buat kita. Ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya, Yesus mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota, tempat yang hendak dikunjunginya. Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tanda-tanda itu menjadi
Kita sadari ketika kita sadar kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus mengutus kita ikut terlibat untuk panenan yang banyak itu, untuk ikut menuai. Karena panenan banyak, pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuayan agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kitalah pekerja-pekerja itu, saudara-saudara. Lalu fase yang kedua, Tuhan Yesus menyadarkan kita. Tugas ini, perutusan ini tidak mudah. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wah, takut Romo. Ya Romo, nanti kalau serigalanya menerkam, kalau serigalanya menyerang Romo, ada anjing di tengah jalan aja saya takut. Ada anjing di pagar orang lain aja saya takut, digonggong Romo. Apalagi serigala. Dan kita ini domba-dombanya. Udah begitu ya. Yesus menambahkan, jangan kamu membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakan lebih dahulu damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk rumah orang, sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Fokus. Nah itu dia. Jangan ribet, jangan gondeli hidup kita dengan yang lain-lain. Diterima atau enggak, fokus aku menjalani tugas perutusan dari Yesus. Untuk terlibat untuk panenan-panenan yang banyak ini. Hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, fokus Tuhan akan melindungi aku. Bekalku cukup, rahmatku cukup. Jangan sibuk sama yang lain-lain. Saudara-saudara, ada satu hal yang Tuhan Yesus sedang kasih sama saya. Ketika harus memulai rumah Teduh Suryo, saya kan juga, ya saya mah siapa saudara-saudara. Saya bukan siapa-siapa, kadang-kadang saya juga takut. Ya Tuhan Yesus, saya tuh belum berpengalaman. Ini kadang-kadang menakutkan untuk membantu orang-orang. Belum tentu mereka menerima niat baik saya. Gimana duitnya nanti? Apakah cukup bekal-bekal saya? Tuhan Yesus cuma meminta apa? Kamu mau dulu. Mau dulu. Mau dulu, ketika mau udah Tuhan akan nyiapin. Dan itu yang terjadi saudara-saudara. Sekarang kami sedang merenovasi satu rumah lagi di daerah Cempaka Putih untuk rumah yang berikut ini. Untuk lagi-lagi untuk menampung anak-anak yang sakit, pejuang-pejuang jantung. Kemudian juga anak-anak yang menderita kanker. Nambah lagi nanti tanggung jawabnya. Kadang-kadang juga aduh apa bisa nih bagi waktu. Apa bisa nih duitnya cukup. Tapi Yesus berkata, Tuhan Yesus bilang, rahmatku cukup bagimu. Yang penting kamu mau dulu, ikut terlibat dulu untuk memberikan rahmat-rahmat ini. Soal rahmat itu bagianku. Kamu mau saja dulu. Itu luar biasanya. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah mau dulu, ini ciri-cirinya. Kita bisa melihat dalam Yesaya bab 66 yang menjadi akar latar belakang dari sebuah lagu rohani. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Pernah dengar lagu itu kan? Ini dia, Yesaya bab 66. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem. Bersorak-sorailah, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Dikatakan sesungguhnya aku akan mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai. Kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang mengalir. Kamu akan menyusu dan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem.
Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah prosesnya yang harus dimengerti oleh setiap orang. Kita diikut sertakan oleh Yesus untuk tugas pelayanan, mau dulu. Kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang mengkhawatirkan, kadang-kadang banyak penilaian orang, kadang-kadang banyak judgement orang. Fokus. Fokus. Kadang-kadang kita lemahnya di sini nih. Dikritik, mundur. Diomongin jelek orang, kita mundur. Tetap fokus. Tuhan yang tahu niat baik kita. Tuhan yang tahu maksud hati kita. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Itulah doa-doa saya buat Anda. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.